Video pembelajaran kali ini, Bu Ayun akan menerangkan tentang persamaan nilai mutlak. Adapun ya, bentuk umum dari persamaan nilai mutlak, jika dia berupa f(x) dan g(x), suatu fungsi dalam variabel x, maka dia berlaku seperti ini. Yang pertama, fungsi f(x) di harga mutlak itu sama dengan C dan syaratnya C-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Kalau C-nya negatif berarti dia tidak termasuk persamaan nilai mutlak. Karena nilai mutlak itu harus apa? Positif. Yang kedua, fungsi f(x) di harga mutlak dia sama dengan fungsi g(x) di harga mutlak. Dan yang ketiga, fungsi f(x) itu di harga mutlak dia sama dengan fungsi g(x). Dimana nanti kalau seperti ini, syaratnya g(x)-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Yang pertama, kalau dia negatif x di harga mutlak, maka dia sama dengan x di harga mutlak. Yang kedua, kalau dia berupa x di harga mutlak, maka dia nilainya sama dengan x kuadrat tapi di akar, ya. Dan yang ketiga, kalau x di harga mutlak terus dikuadratkan, itu dia nilainya sama dengan negatif x kuadrat di harga mutlak atau dia sama dengan x dikuadratkan. Dan untuk sembarang x anggota bilangan real, maka dia berlaku sebagai berikut. Yang pertama, x dikurangi y di harga mutlak itu sama dengan y dikurangi x di harga mutlak. Dan yang kedua, kalau x dikali y di harga mutlak, maka dia sama halnya dengan x di harga mutlak dikali dengan y di harga mutlak. Dan yang ketiga, kalau dia pembagian x dibagi y harga mutlak, maka sama dengan x harga mutlak dibagi dengan y harga mutlak, dan di mana nanti y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau y-nya sama dengan 0, maka dia tidak terdefinisi. Oke, langsung ya. Yang ketiga, cara menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak itu nanti ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua menggunakan grafik, dan yang ketiga mengkuadratkan kedua ruas. Di sini nanti Bu Ayun akan mengupas tentang menggunakan definisi nilai mutlak dan mengkuadratkan kedua ruas. Karena untuk menggunakan grafik itu jarang dipakai ya, dan itu membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian soal. Oke, langsung saja saya terangkan tentang bagaimana cara menggunakan definisi nilai mutlak dalam menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak ya. Misalnya, jika diketahui suatu nilai mutlak itu AX plus B, dia sama dengan C, di mana untuk A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real, maka menurut definisi nilai mutlak, dia berlaku seperti ini. AX plus B di harga mutlak itu sama dengan C. Yang pertama, dia akan berlaku AX plus B sama dengan C. Jika apa? Jika AX plus B-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, dia akan berlaku AX plus B itu sama dengan negatif C jika apa? Jika AX plus B-nya itu kurang dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh ya. Saya nanti akan menerangkan contoh yang sederhana dulu. Yang pertama dulu ya, kalau kita punya harga mutlak X sama dengan 5, maka bagaimana penyelesaiannya? Nah, seperti ini. Kita buat definisinya yang pertama tadi, X-nya positif dan X-nya negatif. Jadi, X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Dari situ himpunan penyelesaiannya bisa kita lihat. Ingat, menuliskan himpunan penyelesaian dimulai dari angka yang kecil terlebih dahulu. Berarti di sini kita tuliskan min 5 terlebih dahulu, baru dia kemudian dituliskan angka 5. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Min 5,5. Oke, contoh yang kedua ya. Kalau kita punya harga mutlak X sama dengan negatif 2, maka penyelesaiannya apa? Himpunannya adalah himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Nah, karena apa? Kita ingat, suatu nilai mutlak atau suatu harga mutlak itu pasti dia bernilai positif.
Lah di sini dia nilainya apa? Harga mutlak X sama dengan negatif 2. Maka apa? Maka himpunan kosong. Tidak ada harga mutlak yang nilainya itu negatif. Itu alasannya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kok harga mutlak X atau harga mutlak berapapun di sini kok sama dengan negatif, maka jawabannya pasti himpunan kosong. Next, sekarang contoh yang ketiga ya. Kalau kita punya 2X plus 3 di harga mutlak itu sama dengan 7, bagaimana menyelesaikannya? Tadi kan kita punya aturan apa? Ada dua kan dari definisi. Yang pertama kalau seperti ini. Kita anggap 2X plus 3 sama dengan 7 itu positif sebelah sini. Atau apa? 2X plus 3 itu sama dengan di sini kita buat negatif 7. Itu konsep dasarnya ya. Untuk definisi nilai mutlak kita selesaikan satu-satu dulu. Untuk yang ruas apa? Kiri dulu ya. Untuk 2X plus 3 sama dengan 7, kita pindah 3-nya ke sini. Kalau kita pindah ruas yang tadinya positif jadi negatif. Jadinya 2X sama dengan 7 dikurangi 3. Kita sederhanakan dulu, kita peroleh 2X sama dengan 4. Nah, kalau sudah kita pindah ruas, perkalian kalau kita pindah ruas, dia akan berubah menjadi pembagian. Jadi kita peroleh nilai X-nya berapa? 2 dari mana? 4 dibagi dengan 2. Kita peroleh X-nya ini, X sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke ruas kanan ya. Untuk yang negatif, berarti 2X plus 3 sama dengan min 7, sama halnya. Nanti 3-nya kita pindah ruas ya di sini. Yang semula positif akan menjadi negatif. Jadinya 2X sama dengan min 7 dikurangi 3. Maka diperoleh apa? 2X sama dengan min 7 dikurangi 3. Kalau kalian masih bingung tentang penjumlahan negatif ya, kita anggap negatif itu hutang. Kalian hutang 7, hutang lagi 3. Berarti kan hutang kalian bertambah. Maka kita peroleh berapa di sini? Negatif 10. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan. Di sini ketemu X-nya berapa? Min 10 dibagi dengan 2. Jadinya berapa? Ketemunya X sama dengan min 5. Tadi ingat ya, himpunan penyelesaian itu ditulis dari yang kecil dulu. Jadi kita menuliskannya himpunan penyelesaiannya berapa? Negatif 5,2. Paham ya? Sekarang kita masuk contoh keempat. Kalau ada bentuk seperti ini, tetapi kita lihat, kemarin kan kalau harga mutlak, kalau hasilnya negatif, pastikan hasilnya himpunan kosong ya. Tapi di sini kita lihat, sebelah kiri itu kan tidak murni hanya harga mutlak saja, tetapi apa? Kombinasi dari operasi. Di sini ada penjumlahan, maka kita tidak bisa langsung menyelesaikannya. Kita sederhanakan dulu. Nanti yang tersisa di sebelah kiri hanya harga mutlak saja. Nah, seperti ini caranya. Disederhanakan terlebih dahulu ya bentuknya ini. Nah, plus 2 ini kita pindah ruas ya. Plus 2 ini kita pindah ruas ke kanan, maka dia menjadi negatif. Maka menjadi negatif 5 dikali harga mutlak X min 7 sama dengan min 13 min 2. Terus kita operasikan. Jadinya min 13 min 2, hutang 13, hutang lagi 2, berarti tinggal min 15. Kalau sudah, jika ada yang bisa kita pindah ruas lagi mana? Min 5 ini kan bisa kita pindah ruas ke sini, maka menjadi seperti ini. Harga mutlak X min 7 sama dengan min 15 dibagi min 5. Bentuknya berapa jadinya? X min 7, harga mutlak itu sama dengan 3. Baru kita selesaikan dengan menggunakan definisi. Begini caranya. Nah, ingat ya, negatifnya itu sebenarnya boleh ditaruh di sini, boleh ditaruh di bagian sini, sama saja ya. Nanti kalau kalian mengerjakan, ini yang bagian positifnya, ini yang bagian negatifnya ya. Jadi negatifnya boleh ditaruh di bagian sini atau kalian taruh di bagian min 3 sini juga boleh. Oke, kita selesaikan dulu yang bagian sini ya. X min 7 sama dengan 3. 7-nya kita pindah ruas. Jadinya X sama dengan 3 plus 7. Ketemu sama dengan berapa? 10. Nah, sekarang kita pindah ruas ke sini.
Min kali X, min kali min 7 plus 7 sama dengan 3. Terus 7-nya kita pindah ruas. Jadinya min X sama dengan 3 kurangi 7. Ketemu berapa? Min X sama dengan min 4. Negatif dibagi negatif, X-nya ketemu berapa? Sama dengan 4. Nah, bagaimana cara menulis himpunan penyelesaiannya? Bu Ayun kemarin sudah bilang, himpunan penyelesaian itu ditulis dari yang paling kecil dulu. Jadi kita menuliskannya 4,10. Paham ya? Next, contoh yang kelima. Bagaimana kalau kanan maupun kiri merupakan suatu harga mutlak? Nah, begini cara menyelesaikannya. Ada dua cara ya, nanti kita pakai cara yang pertama dulu. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak ya. X min 2 sama dengan 2X plus 6 atau min X min 2 sama dengan 2X plus 6. Nah, ini kita kerjakan dulu yang bagian sini ya. X min, ya yang punya X kita jadikan 1 ya, kita pindah ruas ya. Jadi X min 2X sama dengan 6 plus 2. Terus di sini X kurangi 2X berapa? Min X sama dengan 8. Jadi X-nya sama dengan berapa? Min 8. Terus yang sebelah sini, min kali X jadinya min X, min kali min 2 jadinya plus 2, 2X plus 6. Kita kelompokkan sama-sama yang punya X kita jadikan 1, jadinya min X, ini min 2X sama dengan 6, ini pindah ruas jadinya min 2. Min X, min 2X, hutang 1, hutang lagi 2, jadinya min 3X, 6 kurangi 2, 4. Jadi X-nya ketemu berapa? Min 4 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ini min 8, min 4 per 3. Oke, sekarang contoh yang ke-6. Kalau kita punya harga mutlak X min 2 sama dengan 2X plus 1. Bagaimana kalau seperti ini menyelesaikannya dengan definisi? Nah, kita buat seperti ini ya. X min 2 sama dengan 2X plus 1. Ini untuk yang positif. Nah, untuk yang negatifnya sini. Boyun kan tadi bilang, di sini boleh negatifnya kita taruh, boleh juga kita taruh di sini ya. Sama saja nanti hasilnya. Kita selesaikan bagian yang ini dulu. X min 2 sama dengan 2X plus 1. Nah, jadinya X min. Ini kita pindah ruas ya. Kita jadikan 1 yang sama-sama punya X. Jadi X min 2X sama dengan 1. Ini min 2 pindah ruas jadi plus 2. X min 2X ini kita anggap 1 ya. Jadi 1 kurangi 2 itu min 1. Nah, kita tinggal menuliskan X-nya saja. Jadi min X sama dengan 1 tambah 2, 3. X-nya ketemu berapa? Min 3 ya. Sekarang kita selesaikan yang bagian sini. Min X min 2. Jadinya min kalikan X. Ketemunya min X, min kalikan min plus 2 sama dengan 2X plus 1. Nah, di sini itu min X sama 2X kita jadikan 1 ya nanti. Nah, jadinya seperti ini. Min X ini pindah ruas jadi min 2X sama dengan 1. Ini kurangi 2. Nah, min 3X ini ya. Min X min 2X itu hutang 1. Hutang lagi 2. Ketemunya min 3X sama dengan 1 kurangi 2 berapa? Min 1. X-nya ketemu berapa? 1 per 3. Negatif dibagi negatif. Ketemunya positif ya. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Kita tuliskan yang negatif dulu. Jadi himpunannya min 3,1/3. Oke, contoh yang terakhir. Kalau kita punya harga mutlak 5X min 3 sama dengan min 1. Oke, kita lihat ya. Di sini kan harga mutlaknya tunggal. Dia tidak ada operasi tambahan apapun lagi. Tapi dia sama dengan berapa? Min 1. Ingat, suatu harga mutlak hasilnya harus apa? Positif. Lah ini dia harga mutlak hasilnya apa? Negatif kan? Berarti dia berlaku enggak? Nah, maka apa? Karena hasil dari nilai mutlak itu tertulis negatif, yaitu negatif 1. Maka apa? Nah, ini himpunan penyelesaiannya adalah ini. Artinya dia apa? Himpunan
kosong. Paham ya?